dari Info Session. Dalam hal ini kita akan saya akan mengundang Erni Juliati sebagai pembicara tamu, dan sedikit saya sampaikan pengantar bahwa Erni Juliati Butar-Butar adalah mahasiswa dari angkatan 2019 di Prodi Sastra Indonesia Universitas Dian Nusantara, dan dia kuliah sejak tahun 2019, dan ketika pandemi menerpa dunia, maka perkuliahannya itu langsung berubah ya dari tatap muka ke online. Jadi saya sendiri baru belum ada 1 minggu kenal Erni Juliati, tiba-tiba pemerintah sudah mendeklarasikan darurat COVID dan tidak ada lagi tidak boleh ada kegiatan perkuliahan di kelas, sehingga semua perkuliahan hanya harus online. Jadi saya baru bertemu Erni itu tahun 2023 atau 2024 gitu, ketika Erni sudah di semester 8 sedang menulis skripsi. Nah, sebagai catatan, Erni sebetulnya sudah lulus di tahun 2023, cuma karena di Undira wisudanya itu hanya sekali setahun, jadi kalau saya tidak salah ingat, Erni ini lulus sidang skripsinya itu di bulan Februari 2023, artinya itu masuk semester ganjil ya. Tapi karena wisudanya baru bisa dilaksanakan di bulan Oktober, maka Erni masuk lulusnya itu tahun 2024. Nah, jadi walaupun begitu, Erni termasuk yang bisa selesai dalam 8 semester ya, dan menyandang gelar sarjana sastra. Nah, terima kasih. Itu saja pengantarnya, sisanya nanti akan saya berikan kepada Erni Juliati untuk melanjutkan dengan perkenalan diri dan memberikan penjelasan mengenai topik hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Erni. Halo semuanya. Halo Pak Todo. Aku lihat juga ada Miss Irma. Miss Irma itu adalah, kalian tahu, adalah dosen pembimbing aku gitu. Dan di sini juga ada Kak Putri ya sebagai host gitu. Jadi di sini juga aku lihat ada teman-teman dari sastra Inggris gitu. Aku nggak tahu ya, tapi aku masih di grup sastra Inggris. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga masih ada di sana. Feel free sih kalau berkomunikasi, karena kalian tahu aku juga kadang suka share sedikit supaya kayak chit chat lah gitu kan. Aku sebenarnya encourage kalian itu supaya lebih komunikatif aja sih sebenarnya gitu. Jadi kadang aku suka kirim apa yang sekedar info aja gitu. Jadi untuk di sini supaya diskusi kita ini, session ini lebih interaktif gitu ya. Aku juga mengajak teman-teman, adik-adik kelas mungkin yang ada di sini, nanti kalian punya pertanyaan apa gitu kan, silakan ditanya, feel free gitu. Dan seperti yang udah aku infokan di grup kemarin sebelumnya, bahwa aku punya saldo jajan lah buat kalian gitu kan, untuk 5 orang gitu. Jadi nanti kalian tanyakan aja gitu, atau kalian mau sekedar curhat ya nggak apa-apa gitu kan. Karena kenapa? Kalau kita tidak membuka diskusi, kita nggak tahu sebenarnya ada masalah di kepala kita yang ya kita nggak tahu mau membicarakannya ke siapa kayak gitu. Jadi aku lebih ayo gitu, lebih interaktif aja, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran kalian itu. Jadi untuk 5 orang ya, untuk 5 orang nanti kalian tahu kan ada nomor aku di grup, nanti tinggal kalian kasih tahu nih gitu, yang nanti terpilih itu bisa dipilih sama Kak Putri atau Pak Todo atau Miss Irma, silakan, yang pasti ada 5 orang gitu. Jadi sebenarnya tidak banyak gitu. Jadi per orang nanti akan mendapatkan 50.000 gitu kan. Tapi untuk the best hari ini aku punya 100.000 gitu, artinya ada 6 orang kayak gitu. Jadi kalian gitu kan feel free apa aja yang kalian mau tanyakan, nanti dari saya akan memberikan semacam apa sih yang jadi blok-blok di pemikiran kita gitu. Jadi kalaupun kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan, kalian juga harus membicarakan gitu. Karena kenapa? Kita itu tidak boleh hidup hanya dengan yes oke, tidak bisa gitu. Karena kenapa? Kita punya pemikiran masing-masing, dan apa yang kita pikirkan itu kita harus sampaikan
seperti itu ya teman-temannya. Karena di dunia kerja juga seperti itu gitu. Karena di dunia kerja itu kita tidak bisa cuma datang duduk diam setelah kita kerja pulang gitu kan. Bagi perusahaan itu kita bukan manusia yang berarti gitu kan. Itu kita bukan human resources yang mereka inginkan gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan mereka feedback, oh di kepala saya ini seperti ini loh Pak gitu kan. Kayak mereka berpikir oh ini orang kok sesuatu ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mau saya sampaikan hari ini gitu buat teman-teman semuanya kayak gitu. Sebelumnya sih aku terima kasih nih dengan Pak Todo ya, karena sebenarnya ini di luar pemikiran aku sih sebenarnya gitu. Tiba-tiba kemarin aku berpikir mau, gimana nih mau tolong nggak? Tapi aku berpikirnya gini, dari kecil itu kan kita sudah diajarin ada satu hal di kepala kita bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengakui sejarahnya gitu. Jadi sejarah saya ini adalah di sastra Inggris gitu kan. Jadi apa yang bisa aku sampaikan sama kalian ya aku ingin sih supaya sastra Inggris ini berkembang seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke diri kita sendiri dulu. Kita tidak bisa berharap masyarakat akan datang ke Undira gitu kan. Sementara kita yang punya rumah ini belum punya persiapan gitu. Jadi kita sendiri, siapa nih contohnya, siapa sih orang-orang yang aku mau tunjukkan ke publik gitu. Jadi sebelum kita ke publik, kita ke internal kita dulu, seperti itu sih. Mungkin dari kakak kelas ini. Jadi setelah itu kita akan bisa publik, oh ini loh angkatan-angkatan kami. Aku lebih seperti itu sih. Jadi aku memang punya satu visi bagaimana sih, apa sih yang sebenarnya bisa aku berikan ke alma mater aku, seperti itu sih dari aku ya. Terima kasih juga nih untuk Miss Irma gitu kan, karena kenapa COVID itu cukup membatasi interaksi secara langsung dengan dosen-dosen gitu, karena dosen-dosen itu sebenarnya banyak gitu, saking kita tidak pernah bertemu. Kadang-kadang kalau kita datang ke kampus kayak kita mau nyapa gimana gitu kan, takut nggak kenal kayak gitu-gitu. Jadi ada rasa ke situ gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau ke kampus itu oh iya ada Pak Todo, ada Miss Irma, ada Pak Wahyu, ada Miss Maya. Jadi cuma 4 aja yang saya tahu gitu kan. Padahal sebenarnya kita perlu berinteraksi dengan dosen-dosen yang lain kayak gitu, atau dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi seperti yang Pak Todo tadi bilang, kita itu di tahap yang kayak kita mau mengeluarkan, kita mau belajar gitu kan, tapi tiba-tiba kita harus disuruh tiarap gitu ya, kita harus tiarap gitu. Dan kayak kita nggak ada pilihan lain, mau tiarap mau nggak tiarap gitu kan, tapi ya kita harus mencari keselamatan dulu kayak gitu. Jadi dengan COVID itu sebenarnya kini kita terbatas, kita membatasi diri kita gitu. Kita dilarang bersosialisasi kayak gitu kan. Sebenarnya ada di pikiran itu yang ketika kita disuruh harus stay di rumah gitu kan, kayak di pemikiran kita itu ada rasa ketakutan untuk beraktivitas ya. Itu sebenarnya adalah satu blok yang ditanamkan saat itu kayak gitu ya. Nah, untuk memulai ini saya sedikit menceritakan background saya untuk kenapa sih aku harus memilih berkuliah gitu. Jadi sebenarnya untuk di Gojek itu sendiri ya, untuk bagaimana aku bekerja ke Gojek itu bukan saya datang dengan dengan skill yang mumpuni, dengan komunikasi yang mumpuni gitu kan, atau dengan CV yang perfect kayak gitu, enggak. Jadi itu ada proses gitu, ada proses di balik itu. Nah terkadang ada hal yang simpel di benak kita adalah kita melihat orang ketika dia udah mencapai gitu kan, tapi kita nggak pernah menanyakan apa sih prosesnya, seperti apa sih kayak gitu. Jadi di 2018 itu saya masuk ke salah satu outsourcing PT Gojek di Indonesia gitu, dan itu adalah marketing spesifik gitu kan, spesial untuk POS
point of sales gitu. Jadi POS itu berupa hardware dan software gitu. Software itu untuk apa? Untuk orang yang mempunyai bisnis gitu. Untuk orang yang mempunyai bisnis. Nah, itu adalah langkah pertama gitu. Tapi ketika saya masuk ke sana bukan berarti saya juga nggak punya tantangan kayak gitu, karena di situ tuh banyak kompetitor kita gitu. Jadi contohnya kalau di kelas itu ada Ayu, ada Brokayah, segala macam, adalah teman-teman yang harus aku jadikan kompetitor untuk nanti aku lolos gitu. Nah, dengan banyaknya hal yang dari perusahaan sebelumnya itu ya, jadi aku bisa menjual gitu, aku bisa berkomunikasi dengan yang punya usaha gitu. Bagaimana caranya aku menganalisis satu restoran gitu kan, satu restoran, dan saya harus meyakinkan supaya kamu menggunakan POS dari perusahaan saya gitu. Nah, tapi sebelum kita ke POS itu, kita nggak bisa kayak aku datang ke Pak Todo gitu kan, oh ya Pak Todo, perusahaan aku di Gojek, aku mau Pak Todo kan dia punya bisnis gitu, saya mau menjual ini ke Pak Todo, harganya segini-segini. It's not simple like that guys gitu. Jadi kayak kita harus tahu dulu background Pak Todo itu apa gitu, supaya kita bisa masuk dari bahasanya apa. Backgroundnya kita tanya dulu ke karyawannya, oh Pak Todo itu orang mana ya gitu, Pak Todo itu tinggal di mana ya, kemudian Pak Todo itu sebelumnya lulusannya tahu nggak gitu kan, supaya apa, kita perlu menyesuaikan bahasa gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya yang harus kita pelajari dulu. Jadi kayak bukan kita datang ketemu orang tiba-tiba kita langsung tetap to the point. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi banyak hal yang kita perlu pelajarin. Yang utama adalah bagaimana kita punya critical thinking gitu, komunikasi, skill komunikasi gitu. Kalau kita udah punya skill komunikasi, apapun yang mau kita ngomongin ke orang, itu orang akan oke gitu. Jadi nggak perlu harus meyakinkan, oh ya Pak ini murah, udah deh di diskon aja, nggak kayak gitu modelannya gitu. Jadi kalau kita sudah berhubungan nih, kalau kita sudah punya udah tahu nih, oh ya orang itu lulusannya dari luar negeri ternyata gitu kan, bagaimana kita caranya harus menyeimbangkan komunikasi kita seperti itu. Nah kemudian dengan aku berpikir aku udah masuk ke Gojek di outsourcing gitu kan, aku kan melihat dong sekeliling nih background-nya itu seperti apa gitu kan, apa sih sebenarnya yang diperlukan gitu. Nah setelah aku lihat, oh di sana aku melihat kok orang-orangnya pakai bahasa Inggris gitu kan, kok orang-orangnya pakai bahasa Inggris gitu, aduh gimana ini gitu kan. Sementara aku sendiri cuman kayak punya basic, hi how are you, good morning, udah selesai. Kalau kata orang kan kayak kita orang bingung ya gitu. Jadi dari situ aku langsung melihat background diri aku gitu, apa sih yang nanti kelebihan aku yang bisa aku sampaikan ke orang-orang ini gitu. Kalau aku contohnya makan siang bareng Mbak Putri, yang aku tahu Mbak Putri ini adalah lulusannya lab school gitu ya, yang aku tahu adalah lulusannya dari Universitas Queensland Australia kayak gitu kan. Apa sih gitu, masa aku datang kayak cuman oh iya jualan POS sih, nggak kayak gitu ya. Maksudnya aku kayak punya pride gitu loh. Maksudnya apa sih gitu kan. Pertama background aku itu kan orang Medan gitu kan. Ya maksudnya ini aku orang Medan loh gitu kan. Maksudnya aku ngeliat orang-orang kayak gitu, oh iya gitu. Ada hal yang harus aku buat gitu kan, supaya mereka itu oh si Erni ini sebenarnya nggak bisa sembarangan juga loh kayak gitu. Nah akhirnya ketika akhirnya terjadilah ini, Gojek itu akan membangun satu ekosistem yang di dalam itu ada beberapa produknya dia, karena kan dia ekosistem untuk sosial kan, untuk masyarakat gitu kan. Akhirnya kita di merge lah gitu, dan dari outsourcing ini akan dipilih beberapa orang. Jadi kita udah dikasih tahu kalian hanya dipilih beberapa orang gitu kan. Jadi ya nggak bisa menyelamatkan diri gitu kan, kita kayak cuman berdoa ya kalau masih rezeki di sini, kalau enggak ya udah gitu kan. Nah pelajarannya adalah harus ada rasa optimis gitu. Jadi ketika kita dihadapkan ke satu permasalahan,
kita nggak bisa melihat sulitnya gitu kan, tapi kita harus tahu optimisnya. Saya optimis, pasti saya terpilih gitu. Nah, ternyata dari beberapa itu ternyata ya memang saya dibawa ke in-house-nya Gojek gitu. Nah, setelah di in-house-nya Gojek, aku pikir aku aman menjadi karyawan Gojek gitu kan. Ternyata tidak sesimpel itu, sayang. Nah, ketika saya dihadapkan dengan atasan saya gitu kan, orang Gojek yang sesungguhnya gitu kan. Kalian tahu dia adalah lulusan S1 Atma Jaya. Nah, di situ akhirnya aku kayak, aduh, aku mundur nggak ya dari Gojek ini gitu kan, kayak karena aku kayak dipertemukan itu kayak ya itulah ada blok-blok gitu kan. Jadi cuma aku berpikir itu Tuhan itu kayak cuman ngasih aku ini loh jalan loh gitu kan. Tuhan itu kayak cuman kasih aku ini loh, maksudnya aku bertahan atau enggak gitu kan. Cuman di satu sisi aku mau pekerjaan ini gitu kan, karena kenapa, Gojek itu kan terkenal gitu kan, kalau nanti keluargaku tahu atau teman-temanku tahu Erni kerja di Gojek loh, padahal tidak lulus sarjana, belum lulus contohnya seperti itu kan satu kebanggaan buat aku gitu. Nah akhirnya aku berpikir ya udah deh, aku berhadapan dulu aja nih sama bosku. Akhirnya aku diinterview gitu kan, diinterview kamu seperti apa kerjanya gitu kan, kamu cuma bisa jualan, dia bilang gitu kan. Aku bilang, oh ya Kak, aku bisa beradaptasi dengan banyak karakter, dia bilang seperti itu. Karena kenapa? Karena di Gojek itu kan kita berhadapan dengan sosial kan, interaksi sosial gitu kan. Oh, caranya kamu beradaptasi seperti apa? Akhirnya saya ditanya gitu, cara beradaptasinya seperti apa? Ya saya pelajari dulu karakter orangnya, kayak gitu. Oh gitu ya. Kamu yakin bisa di posisi ini? Yakin gitu. Akhirnya saya dikontrak 6 bulan. Saya dikontrak 6 bulan. Kemudian aku tanya, Kak, aku di permanen atau enggak? Gitu kan. Belum tahu Mbak, kerjain aja dulu. Gitu kan. Kerjain aja dulu. Gitu. Itu kayak apa ya, aduh kayak di pikiran itu kerjain aja dulu itu bagaimana gitu kan, ya udah kerjain aja dulu gitu. Nah akhirnya untuk ke 6 bulan berikutnya itu saya harus punya hal yang harus aku jual nih ke atasan aku ini nih. Jadi aku pikir kamu tuh nggak boleh sombong, maksud aku kayak gitu kan, kamu nggak boleh sombong sama aku gitu kan. Akhirnya aku scroll, aku ngelihat nih keluar gitu kan, Undira gitu kan. Terus aku ngelihat ada kelas-kelas apa aja gitu kan, banyaklah kelasnya. Cuman aku berpikirnya aku harus bisa nih bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya tanpa berpikir panjang, besoknya aku langsung datang ke Undira. Gitu. Aku langsung datang dan aku langsung daftar gitu. Aku nggak mau tahu itu nanti mau ngapain, intinya aku kuliah dulu gitu kan, aku kuliah dulu gitu. Nah setelah beberapa bulan, 6 bulan ya per semester gitu ya, kita udah semester kan, udah semester tuh. Dan aku lihat di dashboard itu ada transkrip nilai kan, aku download, aku kirim ke bosku gitu. Kak, aku kuliah dan di semester ini nilaiku sekian. Kaget dia. Itu kan, oh ya, kata dia gitu. Aku kasih bukti gitu. Nah, setelah beberapa hari itu untuk perpanjangan berikutnya kan udah 6 bulan aku permanen gitu kan. Aku langsung saat itu aku sebenarnya kayak kaget gitu kan, tapi udah kebanggaan, dan itu aku share di grupnya Miss Irma. Aku bilang kalau aku sudah menuliskan nama sastra Inggris di PT Gojek gitu. Jadi kita langsung masuk, jadi kita itu punya workday kan, jadi workday itu kita harus data-data karyawan lah, pendidikannya di mana, di mana. Itu aku kayak satu kebanggaan, oh ternyata aku bisa loh menuliskan universitas aku di Gojek kayak gitu kan. Nah akhirnya mulai dari situ bos aku bilang, Erni kamu punya tugas gitu kan, punya tugas
kamu harus bertemu dengan klien ini, gitu kan. Waduh, ini komunikasinya seperti apa, Kak? Aku langsung dibilang, komunikasi seperti apa? Kamu kan udah belajar di sastra Inggris, itu saya lihat, dia bilang kan gitu. Aku kan nggak bisa menolak, nggak bisa, oh ya udah berarti saya harus buktikan. Ya udah kamu sekarang bikin janji, bikin meeting, kamu tembakin kalender gitu. Jadi kalau bekerja itu adalah kita harus ada proof, buktinya gitu kan. Kamu bikin di kalender, kamu tembakin email saya sebagai bukti kalau kamu meeting dengan itu merchant gitu kan. Dan apa aja sih Kak yang nanti mau aku siapin gitu. Ya udah kamu lihat aja itu data studio, apa aja sih yang harus kamu bicarakan. Intinya gimana caranya supaya itu merchant berkembang di Gojek seperti itu. Jadi dari situ aku melihat selama belajar aku itu apa aja sih yang aku pelajari gitu kan. Yang pertama aku harus belajar speaking gitu kan. Kemudian aku harus menyiapkan analisa-analisa tentang bisnis gitu. Jadi itu adalah hal yang pertama aku pelajari. Nah, sebelum aku lebih detail lagi menyampaikan ini, jadi aku mau berikan kalian slide. Oke, kelihatan ya? Ya, terlihat. Ya. Nah, aku tutup dulu ini, aku geser dulu ke slide kedua. Jadi ini adalah detail brief profil aku aja gitu kan. Sebenarnya secara personal itu aku bukan hanya berorientasi pada hasil, tetapi kalau ditanya dulunya itu ya orientasi aku itu adalah hasil, seperti itu. Kelihatan ya, orientasi dari hasil gitu. Karena kenapa? Dari awal aku lahir gitu kan, aku itu sudah survive gitu. Survive-nya kenapa? Karena aku tuh lahirnya 8 bulan gitu, 8 bulan, dan aku harus survive gimana caranya bertahan untuk hidup kayak gitu. Nah, kemudian setelah SD itu bapak aku itu selalu bilang, kamu harus jadi juara, kalau tidak kamu bukan anak saya, kayak gitu. Jadi kamu bukan anak saya, dia bilang gitu kan. Dan kalau kamu tidak juara, kamu tidak boleh minta tanda tangan bapak, gitu. Jadi minimal kita dikasih target itu juara 3. Kalau enggak 3 ini nggak boleh tanda tangan, nggak boleh minta tanda tangan, minta aja tanda tangan yang lain gitu. Nah, jadi dari situ aku kayak sudah diarahkan bagaimana punya target tentang hidup gitu. Jadi dari situ orang tua aku itu sudah, ya kamu harus punya target gitu, karena kenapa, itu buat kamu bukan untuk bapak kayak gitu. Jadinya dari situ saya pelajari, oh ternyata itu dari kecil itu saya udah dikasih tahu tentang target gitu kan. Kalau saya nggak target juara 1, saya nggak boleh minta tanda tangan bapak gitu. Dan itu memang beberapa kejadian gitu, ada beberapa saya lolos cuma ranking 4, ranking 5 gitu. Jadi itu saya cuma minta tanda tangan mama saya gitu. Mama saya itu nggak bisa tanda tangannya kayak apa gitu. Tapi kalau bapak saya itu tanda tangannya bagus gitu. Jadinya, tapi karena itu saya dikasih 1, waktu itu saya pikir saya dihukum gitu kan, saya dihukum, saya harus jadi juara gitu. Tapi setelah saya pikirnya sekarang, itu ternyata bukan hukuman gitu, itu ternyata supaya kita dibuat 1, kamu harus berani gitu. Nah kemudian saya balik ke sini gitu ya, setelah saya lulus itu saya nggak langsung kerja gitu. Jadi waktu saya lulus itu saya lihat background di kampung saya gitu kan. Background di kampung saya itu kalian tahu adalah orang-orang yang bekerja di pabrik, dan itu ke Batam gitu kan. Dimana kalau per bulan aku melihat tetangga-tetangga itu ngirim uang gitu, ngirim uang ke orang tuanya gitu kan. Itu senang gitu. Terus aku berpikir,
masa sih segampang itu cari duit gitu kan, cari uang gitu kan. Akhirnya pas lulus itu kakak saya ada di Batam, saya bilang aku mau datang ke sana gitu kan. Akhirnya tuh datang ke sana aku juga Kak bingung. Erni, Kak Erni, Halo. mohon maaf, ini share screen-nya lagi kosong atau gimana nih? Soalnya, Oh, udah ya? Kelihatan udah ya? ya, ya kelihatan. Oke. Ya, jadi sebelum saya ke Citibank ini, saya dulu adalah kerja di pabrik. Jadi setelah saya lulus SMA, kakak saya bilang, kamu mau kerja? Dia bilang kan, akhirnya ya saya mau kerja. Saya kerja di tempat kakak saya kerja. Nah, dan itu pas saya masuk kerja itu, yang ada di pemikiran saya adalah, kok ini kan saya mau kerja di pabrik gitu kan, tapi kenapa dites matematika seperti itu kan. Ya udah saya jalanin, akhirnya saya diterima dan itu saya menjadi QC gitu. QC-nya itu adalah QC yang membaca drawing gitu. Jadi kalau kita mungkin atau Pak Todo zaman dulu itu pasti ada DVD ya Pak ya, ada DVD, ada lampu-lampu di DVD itu kan ada kayak lens gitu, jadinya kalau menulis DVD gitu kan, jadi di drawing itu aku mesti ukur gitu DVD antara D ke F itu jaraknya berapa gitu. Nah itu aku jalani 1 tahun. Nah kemudian di sini kan aku nulis kalau aku itu adalah salah satu ciri aku itu adalah curiosity driven gitu. Jadi aku kayak didorong oleh satu rasa ingin tahu yang tinggi gitu kan. Nah, di situ aku berpikir, oh ternyata kerja di pabrik itu seperti ini gitu. Nah, akhirnya kakak aku ada di Bogor gitu, ada satu di Bogor. Akhirnya aku bilang, oh boleh nggak sih aku ke Jakarta gitu kan. Kita kan taunya dulu mau Bogor mau Tangerang ya semua Jakarta lah kayak gitu. Ya udah kata kakakku kalau mau ke sini ya udah. Akhirnya saya resign dari Batam, saya ke Jakarta naik kapal gitu. Naik kapal. Nah, aku bilang aku bingung, kakakku kerjanya di pabrik sepatu gitu kan, aku nggak suka gitu. Tapi ada tetangga kakakku itu kerja di pabrik di Jalan Raya Narogong, itu namanya Padma Soda gitu kan, Padma Soda Indah lah gitu. Nah aku bilang, kak boleh nggak titipin lamaranku ke dia gitu kan. Akhirnya dititipin, setelah 1 minggu, 5 hari aku nunggu, akhirnya aku diterima kerja di pabrik gitu kan, jadi inspektor gitu kan. Nah inspektor itu apa gitu, jadi sebelum karyawan-karyawan datang itu aku harus datang membantu leader gitu kan, menyiapkan semua peralatan. Nah di situ aku bekerja selama 1 tahun. Aku juga bosan gitu kan, aku juga bosan. Akhirnya aku berpikir apa sih sebenarnya yang aku mau cari gitu kan. Akhirnya yang mau aku cari itu ternyata uang gitu. Jadi yang mau aku cari itu adalah uang. Nah akhirnya aku melihat beberapa lowongan-lowongan, ada selembaran itu ada tulisannya dibutuhkan administrasi, trainer, leader, manajer, apalah segala macam gitu kan. Akhirnya aku datang melamar dan itu kantornya di rumah, gitu kan. Itu kantornya di rumah. Nah pas aku mau jadi apa, katanya aku mau jadi admin gitu. Yang menurut aku safety lah kalau admin, karena kalau manajer kalau itu kayaknya ketinggian gitu kan. Aku mau jadi admin aja gitu. Oh ya udah, besok datang training katanya. Di pemikiranku kalau jadi admin itu adalah kita dikasih satu komputer ya, atau mungkin catatan lah, disuruh nyatet gitu ya. Nah pas udah sekitar jam 10 aku dibawa ke ruangan gitu kan, dibawa ke ruangan. Di situ ada kayak tulisan apa, positif mental attitude, kayak gitu-gitulah. Bagaimana menjadi seorang trainer, bagaimana menjadi seorang leader gitu kan. Pak aku berpikirnya kok jadi begini gitu kan. Nah itu aku ikutin dulu gitu, aku nggak langsung berpikir negatif gitu, aku ikutin dulu ini kemana arahnya. Nah setelah aku dijelasin nih, selesai di situ itu bahasa Inggris tulisannya gitu kan, tapi aku kayak tahu lah gitu. Nah tibalah kita harus, si trainernya bilang kita harus praktek gitu kan. Prakteknya gimana gitu kan, aku melihat di
dia bawa barang gitu kan. Oh, itu sales gitu kan. Aku ngeliat banyak teman-teman saya itu yang kabur gitu kan, nggak mau jadi sales lah kayak gitu-gitu. Akhirnya aku ditanya sama seorang, emang kamu mau jadi sales ke lapangan kayak gitu kan. Nah, aku pikir ya aku harus mencoba dulu. Kalau aku nggak mencoba, ya aku nggak akan tahu apapun ya. Nah, akhirnya aku ikutin si trainer aku itu cuman bilang gini, ini itu cuman, dia bilang ini tuh cuman alat, dia bilang ini adalah alat untuk kamu berkomunikasi sama nanti yang kita temui kayak gitu. Oh gitu ya kak, dia bilang iya katanya. Akhirnya aku melihat dia datanglah ke satu kantor pemerintahan gitu kan, itu barangnya apa namanya, alat alat catok gitu kan. Alat catok itu harganya 299 gitu, harga normalnya 1 juta gitu kan. Jadi komunikasinya adalah, halo Kak, selamat siang, perkenalkan aku Erni gitu kan, saya dari PT ini, saya sedang uh, tugas, saya sedang riset kayak gitu kan tentang produk ini. Dia bilang, oh begitu caranya gitu. Dan aku melihat itu terjadi closing, terjadi jual beli gitu kan, terjadi jual beli. Akhirnya si ini beli gitu kan. Karena aku bilang, oh begitu, nggak langsung aja di ini Pak harganya sekian, nggak langsung aja, aku bilang kan, nggak kayak gitu. Jadi harus ada skill komunikasinya itu. Akhirnya dari situ aku akhirnya tahu ternyata owner dari si perusahaan ini adalah Bapak Alexander Akadita. Itu adalah seorang pengacara gitu kan, pengacara ya, beliau udah meninggal beberapa tahun lalu gitu. Nah, akhirnya setelah saya tetap di situ, saya tetap bekerja. Nah, akhirnya saya belajar nih, belajar, halo Pak, selamat siang. Terus saya kayak punya keberanian berhadapan sama orang, berkomunikasi gitu kan. Akhirnya saya kayak dari komunikasi itu saya bisa kayak jual itu produknya mereka gitu kan. Kemudian kita meeting, akhirnya diperkenalkan, oh ya yang hari ini karyawan kita udah bisa ya, seperti itulah gitu. Aku diperkenalkan, akhirnya si ownernya itu, oh ya kamu Erni orang mana, orang Medan, kayak semacam kita ngobrol lah gitu. Nah dari situ aku cukup lama ya di situ, sampai tahun 2025 lah aku di situ. Kemudian aku juga pernah sampai ke Jawa sana gitu kan, aku pernah lah, banyak yang sudah aku lewatin. Dan akhirnya setelah ke Jawa, aku baliklah ke Jakarta itu sekitar 2009 gitu kan. 2009 itu aku bingung mau kerja apa gitu kan. Nah cuman karena aku masih ada koneksi dengan teman waktu itu lewat BlackBerry, aku tanya, ada kerjaan apa, aku bilang kan, mau dong kayak gitu. Akhirnya dia bilang, mau nggak kerja, katanya salah satu agensi ini lagi butuh admin gitu kan. Aku tanya admin apa, admin kartu kredit. Dia bilang, oh yaudah deh, yang penting aku punya kerjaan lah kayak gitu. Nah akhirnya dari situ ternyata yang punya agensi ini itu adalah salah satu petinggi di Gojek gitu kan, namanya Pak Hendru gitu kan. Kemudian waktu itu Gojek di Citibank itu punya produk banking yang namanya kartu kredit Citibank Garuda Frequent Flyer gitu, dan itu harus dijual. Target perusahaan itu adalah ke eksekutif. Artinya eksekutif itu adalah orang yang sering terbang dengan Garuda gitu. Nah akhirnya dari agensi itu harus dipilih beberapa orang yang bisa dibawa ke Citibank, karena kita nggak boleh lagi di agensi, kita harus di Citibanknya gitu. Nah akhirnya salah satunya aku dibawa ke sana gitu, dan di situ aku belajar yang sesungguhnya bekerja di perusahaan. Gitu. Yang bekerja di perusahaan itu adalah di Citibank itu pertama kali gitu. Nah itu 2010 gitu, 2010 akhirnya aku batch pertama Banking Associate Citibank itu. Dan tugasnya adalah aku harus
standby di lounge Citibank itu dulu ada di Terminal 2 waktu Garuda masih di Terminal 2 gitu. Jadi kegiatannya adalah aku harus datang lebih pagi ya sekitar jam 5 karena itu adalah penerbangan eksekutif gitu. Dan kita harus gimana caranya para eksekutif ini menggunakan kartu kredit ini. Nah, setelah itu terjadi badai petaka yang mungkin Pak Todo atau teman-teman di sini boleh search itu yang kejadiannya Melinda D gitu ya. Nah, mulai dari situ Citibank itu udah trust dari masyarakat itu berkurang gitu kan. Nah, ada teman saya skandal Melinda itu ya, saya ingat itu yang ada wah, skandalnya luar biasa ya, penggelapan. Betul Pak Todo. Nah, sementara aku sebagai BA itu adalah hubungannya dengan para eksekutif gitu loh Pak. Jadi harus gimana caranya supaya mereka itu menggunakan kartu Citibank Garuda, tapi setelah itu nanti aku harus menjual produk bank juga supaya dia menabung di Citibank itu minimal 500.000 gitu kan. Jadi trust dari situ trustnya itu udah kayak 80% lah gitu. Udah akhirnya gimana ya, kita harus cepat beralih gitu sebelum benar-benar terjadi pengurangan karyawan segala macam gitu kan, karena kita udah dapat isu ini ada pengurangan segala macam gitu. Akhirnya ada satu teman saya itu bekerja di agensi Bank ANZ gitu kan. Nah, yang harus kita pahami adalah setiap bank itu mereka itu berkompetisi gitu kan. Jadi si ANZ ini punya kartu platinum juga untuk di beberapa maskapai kayak gitu. Nah, kemudian si temanku itu WA BlackBerry ini, ini lu masih minyak kayak kan. Akhirnya yaudah deh aku bilang daripada terus di sini gitu kan. Kita juga udah kerja enggak ya digaji iya gitu kan, tapi ya enggak ngerjain enggak juga gitu. Akhirnya selesai dari Citibank masuklah ke ANZ gitu. Prosesnya sama ANZ gitu, tapi kalau di ANZ itu saya punya dua, itu saya harus ke airport dan satu lagi saya harus standby di bankingnya yang di Sudirman gitu, tetap harus menjual si kartu kredit ini juga gitu. Nah setelah itu marketing udah, akhirnya teman-teman waktu itu si bosnya nanya, kita kayaknya perlu nih asisten manajer, dia bilang gitu kan, buat ngebantu dia gitu. Tapi nggak tahu teman-teman itu bilang, walaupun mereka senior, bilang udah deh Erni aja, dia bilang udahlah Erni aja, udah aman kayak gitulah gitu kan. Udah, oh yaudah deh kalau kalian setuju gitu kan. Akhirnya jadilah aku tuh asisten manajer gitu. Tapi badai kemudian datang. Jadi itu ada satu pelajaran buat teman-teman juga gitu. Badai itu bisa datang permisi dan tanpa permisi gitu. Akhirnya ANZ itu mengumumkan kalau dia mau membentuk bisnis retailnya di Indonesia gitu. Nah, bingung lah gitu kan. Nah, akhirnya berpikir lagi karena aku udah bank gitu kan, akhirnya ke bank juga gitu kan. Akhirnya di salah satu agensi dulu Citibank ini WA aku gitu, Erni mau kerjaan nggak gitu kan. Ya apa bos? Di Gojek katanya. Bercanda kali lo bos gitu kan, orang nggak ada lulusan ke Gojek kayak gitu kan. Iya serius katanya, tapi di outsourcingnya dulu gitu kan gitu. Gimana cara kerjanya bos? Udahlah gampang, lo udah tahu kan, udah bisa jualan kan gitu kan. Bisa sih bos gitu, ya udah masuk aja dulu gitu. Nah dari agensinya dia itu punya 40 orang gitu. 40 orang ini nggak akan diterima semuanya gitu. Jadi minimal 20 orang yang akan diambil gitu kan. 40 orang itu kita bersaing itu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan
Akhirnya pas mau penentuan hari H, salah satu orang Gojek yang handle perusahaan ini namanya Spots, itu adalah POS gitu kan, POS gitu. WA aku gini, WA apa BlackBerry lah waktu itu. Dia bilang, "Erni, gimana?" Dia bilang gitu kan, "Besok nih penentuan," gitu. Maksudnya aku itu dulu gampang, kayak aku masih punya emosi gitu kan. Terus karena aku pikir dia mengganggu aku di bukan jam kerja, akhirnya aku bilang, "Ya terserah lo deh bos lah," aku bilang, "kalau emang masuk ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa," aku gituin gitu kan. Terus kok gitu jawabnya, "Ya habis pertanyaan lo nggak enakin," gitu kan. Gitu. Akhirnya udah deh besok kita meeting, dia bilang gitu. Tapi aku minta kamu buatin meeting dong buat salah satu restoran, dia bilang kan. Gue elah, gue bilang, tapi yang kamu harus jelasin adalah bukan si hardware, dia bilang, tapi si softwarenya, gitu kan. Terus aku berpikir kemana ya, gitu. Akhirnya kalau mungkin Pak Todo atau Miss Irma atau teman-teman itu familiar ada yang namanya Soundkito, akhirnya aku ke sana gitu kan. Aku lihat dulu kondisinya, ada berapa cabang gitu, ada mereka di luar kota gitu kan. Akhirnya ke karyawannya aku bilang, "Mbak, boleh nggak aku ketemu dengan ownernya?" Dia bilang gitu kan. Aku bilang gitu, kata si karyawannya, "Boleh sih Kak, tapi harus janji dulu," dia bilang, "karena ownernya itu nggak standby tempat gitu." Nah akhirnya oh ya udah Kak, boleh gitu. Nah setelah itu kita besoknya akan datang gitu kan. Nah aku pikir gini, aku juga harus menyelamatkan diri gitu kan. Karena secara software ini aku nggak tahu gitu kan. Yang aku tahu adalah si hardware-nya. Kalau hardware-nya itu gampang, tekan ini. Tapi kalau software itu kan dia mesti diinstal di laptop gitu kan. Apa aja isi-isinya itu aku nggak tahu. Nah, ini aku pikir ini udah genting suasananya gitu. Aku harus menyelamatkan diri. Akhirnya aku telepon lah leaderku, "Bang, yaudah ada nih meeting besok 1. Gimana?" Kata dia, "Di ini nih Tanjung Duren." Terus ya udah, dia bilang setting aja meeting. Akhirnya aku setting. Nah pas kita ketemu, aku langsung potong dia gitu. Jadi, "Bang, nanti aku cuman introduction aja ya, sisanya lu," begituin, "sisanya lu." Terus kata dia, "Enak banget lu," dia bilang gitu. "Udahlah bos, bantu-bantu," gue bilang, "udah nggak ada lagi pilihan," gitu kan. Akhirnya dari situ deal lah gitu sama cabang-cabangnya dia gitu. Nah, dari situ akhirnya aku diterima lah nih di outsourcingnya si Gojek gitu. Kemudian badai datang lagi dari outsourcing ini akan ditutup gitu, dan akan diambil cuman beberapa orang gitu. Oh ya udahlah, aku berpikirnya gini, ya optimis saja, aku udah kerja kok gitu, optimis saja. Akhirnya pas di 2020 itu adalah penentuan Januari itu kita harus di Gojek gitu kan. Nah akhirnya sebelum libur 2019 itu si leaderku bilang, "Erni, lu ini pilih," dia bilang, "yang benar lo bang, iya kayaknya jampi lo ini deh," katanya, "kuat deh," digituin. Nah akhirnya itulah yang membawa aku ke Gojek gitu kan, gitu. Tapi ya itu masih di kontrak gitu, nggak tiba-tiba kita datang, "Oh ya mas mau jadi karyawan Gojek," gitu kan, tetap di kontrak, ada perjanjiannya kayak gitu. Nah setelah aku di Gojek, aku berpikir, karena aku melihat sekeliling aku tadi yang dari awal aku bilang kalau di situ itu orang Gojek itu ada yang lulusannya bukan dari universitas biasa, tapi yang luar biasa gitu, yang kita tahu ada Trisakti, ada yang universitas luar negeri gitu ya. Nah di situ tuh aku kayak punya rasa sedikit tidak percaya diri gitu, karena yang aku pikirkan adalah ketika nanti jam istirahat
kita kan pasti membicarakan sesuatu di luar pekerjaan, entah itu lulusannya dari mana, ini dari mana, gitu kan. Dan apa sih yang nanti harus aku katakan, kayak gitu kan. Nah, dari situlah aku mulai nih, waktu itu yang tadi aku bilang di 2019 itu aku kuliah gitu, aku memulailah gitu, melihat-lihat apa sih yang terdekat kampus dari tempat tinggal aku, karena aku itu adalah tinggalnya di Petojo gitu. Nah, aku lihat itu Undira, jadi pas aku lihat websitenya ada, oh jadi sastra Inggris aja, tanpa tendensi mau jadi ini udah sastra Inggris saja dulu. Aku pikir itu adalah hal yang lebih gampang, karena kenapa? Kalau mereka teman-teman saya yang Gojek itu pintar-pintar bahasa Inggris, ya udah deh. Yang aku pikirkan adalah saat itu supaya aku bisa lah berbicara bahasa Inggris, nggak ada tendensi lain, harus bisa jadi menganalisis supaya bisa komunikasinya bagus, tidak ada gitu. Nah, setelah satu tahun aku kuliah, akhirnya itulah aku setelah aku kirim nih transkrip nilai, itulah aku di permanently gitu, jadi account eksekutif gitu. Jadi account eksekutif itu adalah bukan bagaimana saya menjual produk lagi gitu kan, tapi yang saya jual adalah perusahaan, yaitu PT Gojek Indonesia gitu. Nah, yang uniknya adalah gini, aku pernah bilang sama bosku, kalau seandainya ada satu pembisnis atau satu usaha yang menanyakan apa sih Gojek itu gitu kan, bisa nggak saya langsung copy aja websitenya, aku kasih ke dia, udah baca sendiri aja gitu kan. Kata bosku, bukan begitu caranya gitu kan, kamu harus membuat kalimat yang lebih komplit gitu kan, tapi di situ misi dan visi Gojek itu ada gitu kan. Nah, mulai dari situ tuh ya nggak mungkin kalau Pak Todo nanya, Erni, PT Gojek itu apa sih gitu kan, nggak mungkin dong aku copy websitenya terus aku kasih ke Pak Todo gitu kan, karena berpikirnya ya kalau seandainya itu mah bisa dicari gitu kan. Nah, dari situ mulailah aku karena aku pikir aku udah punya basic di sastra gitu kan, aku berpikir oh ya menganalisa di sastra Inggris itu diajari adalah cara menganalisa, cara skill komunikasi gitu. Nah, itu aku aplikasikan ke pekerjaanku sehari-hari gitu. Aku aplikasikan. Nah, kemudian selain kita harus berkomunikasi, kita juga harus mempunyai yang namanya ya teamwork gitu kan, karena kan kita nggak bekerja sendiri gitu. Di tim itu ada 10 atau 15 orang gitu. Kita harus ada teamwork. Gimana caranya? Nah, untuk teamwork itu kita harus bisa tahu nih karakter teman kita seperti apa gitu, karakter teman saya ini seperti apa gitu kan, supaya pada saat nanti kita kayak cuman sekedar say hello atau mungkin bercanda gitu kan, kita tahu oh sama orang ini bisa bercanda, oh sama orang ini nggak bisa bercanda, jadi seperti itulah gitu. Nah, kemudian di Gojek itu aku belajar itu yang namanya adaptability gitu kan. Adaptability itu apa gitu, bukan cuma mengadaptasi dengan orang-orang gitu kan, tapi beradaptasi dengan alat-alat tools yang digunakan di dalam pekerjaan gitu. Jadi harus beradaptasi, yang tadinya mungkin aku cuman admin nulis di kertas gitu ya, harus adminnya itu harus di salah satu sheet gitu kan, worksheet, dan itu kita harus kasih laporan setiap saat apa aja yang harus ada di sheet tersebut. Nah, kemudian kita harus punya problem solving. Erni, mohon maaf memotong. Jadi di dalam pekerjaan ya, waktu masih kerja di Gojek itu, mata kuliah seperti reading, writing, listening, speaking itu
sama grammar itu bisa terpakai ya untuk mendukung pekerjaan waktu masih di Gojek. Sangat terpakai, betul Pak, sangat terpakai. Terpakainya seperti apa? Gini, aku langsung langsung ke slide dan aku langsung kasih contoh ya Pak ya. Jadi gini, di yang kita tahu ya, mungkin orang luar tahu Gojek itu hanya driver gitu kan, atau orang-orang yang punya usaha bisa jualan gitu kan. Sebenarnya nggak itu yang terlihat dari luar gitu. Tapi ketika saya di Gojek itu adalah bagaimana saya menjaga relationship dengan mitra Gojek gitu kan. Relationshipnya seperti apa gitu. Menjaga relationship itu saya harus tahu karakternya si A, contohnya Miss Irma punya usaha gitu kan, dan saya lihat usahanya Miss Irma ini berkembang pesat gitu kan. Aku harus datang ke dia memberitahukan Miss Irma besok ada waktu jam berapa, saya sebagai account eksekutif Gojek mau bertemu dengan Miss Irma seperti itu. Jadi harus ada komunikasi yang maksudnya enggak jangan basa-basi gitu kan. Jadi ya langsung to the point gitu kan. Nah, oh ya mau ngapain ya Mbak gitu kan. Oh ya Miss Irma biar tahu bisnisnya seperti apa dan apa yang harus dibuat ke depan kayak gitu. Nah, secara umum pembisnis itu kan dia itu cuma tahu oh ya jualan saya laku gitu kan. Jualan saya nggak laku gitu kan. Nah, tapi Gojek itu adalah menyediakan satu platform bukan hanya kamu untuk jualan, tapi bisa mengembangkan bisnis gitu. Nah, account eksekutif itu pekerjaannya adalah membangun bisnis mitranya gitu, membangun bisnis mitranya dengan cara kita harus punya skill. Skill yang pertama itu adalah kita harus punya skill untuk menganalisa gitu, menganalisa. Nanti dari analisa itu kita punya yang namanya konflik gitu kan. Nah, dari konflik itu ditemukan yang namanya problem solving kayak gitu. Nah, kemudian jadi Kak Erni kalau dari mata kuliah kan kayak pengantar sastra, terus puisi, drama, terus pengantar prosa, ya. Kan itu lebih banyak membedah karya sastra. Itu ya, pengalaman keterampilan itu apa waktu itu bisa ditransfer juga dalam pekerjaan sehari Erni seperti bisa. tadi ya menganalisis masalah di dunia kerja, padahal Benar. itu dari pengalaman membedah karya sastra. Ya, benar. Caranya seperti apa? Ini Pak, karya sastra itu kita contoh di sastra Inggris itu kita kan membedah satu buku nih karya sastra gitu kan. Nah, yang kita bedah itu sebenarnya apanya gitu kan? Yang kita bedah itu sebenarnya isinya, benar kan Pak ya? Supaya saya nggak salah nih, isi dari karya sastra tersebut, ya kan? Contoh teman saya nggak ngerti loh, nggak paham nih, walaupun dia bisa baca buku ini, tapi ada kalimat-kalimat yang bisa langsung dapat diterima, benar ya Pak ya, gitu. Jadi kalau kayak kita bikin puisi gitu kan, puisi itu kan nggak semua kalimat itu gimana ya, harus ada kalimat yang bisa mengaduk-aduk perasaan, benar nggak Pak? Benar-benar. Iya, pakai vocabulary tertentu ya. Iya, kan nggak semuanya bahasa, kan harus ada bahasa yang mengaduk perasaan. Oh, kayak puisinya keren nih, gitu kan. Akhirnya suka nih puisinya, gitu kan. Sebenarnya saya terbawa perasaan gitu. Nah, apa aplikasinya ke dunia pekerjaan adalah gitu. Ketika saya datang ke Miss Irma, saya bawa contoh business review 3 bulan. Gitu. Bulan pertama saya kasih tahu, oh Miss Irma bulan pertama penjualannya sebulan ini 500 juta gitu kan. Tapi kemudian nurun nih di bulan kedua jadi 300. Kemudian di bulan ketiga ini turun lagi loh 200 juta gitu kan. Nah, pasti Miss Irma akan bilang, ya iya Mbak, namanya ini mungkin gitu, pasti dia punya alasan-alasan pembelaan diri lah gitu kan. Nah, tapi ketika dia melakukan pembelaan diri itu, kita nggak boleh langsung bilang,
oh bukan seperti itu Bu, bukan seperti itu Pak, nggak bisa seperti itu. Kita dengarkan dulu gitu kan, apa sih sebenarnya yang jadi yang ada di pikirannya dia gitu. Yang di pikirannya si Miss Irma ini adalah ya mungkin belum gajian orang-orangnya gitu kan, yang mungkin apa namanya hujan, cuaca segala macam gitu kan. Ya itu yang ada di pikiran gitu kan. Tapi karena saya ini adalah account eksekutif gitu kan, saya harus kasih satu gambaran analisis gitu kan. Nah dari analisis itu saya akan kasih tahu ini bisa balik lagi ke 500 juta bahkan ke atasnya. Tapi dengan analisa gini loh Bu, ini kan makanan ibu ini sebenarnya enak gitu kan. Tapi kita harus membuat satu bungkusan yang lebih menarik gitu kan supaya makanan ibu ini tuh ya orang tanpa tanpa ibu promokan, tanpa ibu kasih tahu ke orang-orang, dia order gitu kan. Nah dari situ banyak hal yang harus kita bungkus gitu kan. Kita lihat dulu backgroundnya dia, background makanannya dia gitu. Contoh, Bu, makanan ibu ini sebenarnya yang paling menurut ibu enak nih yang mana Bu gitu kan. Oh yang ini nih Mbak, oke Bu, kita buatkan dulu promo untuk si makanan ini gitu. Nah terus nanti orang-orang cuma beli makanan ini dong, bukan seperti itu Bu konsepnya gitu. Ibu promoin makanan ini satu gitu kan, tapi ibu punya makanan 10 macam gitu kan. Dengan dia melihat satu makanan promo, dia kan melihat ada makanan di bawah-bawahnya gitu. Dia akan membeli dong makanan di bawah ini, walaupun ini, karena kita udah promo nih, dia kan penasaran, oh ada makanan ini di bawah gitu kan, saya coba dong gitu. Jadinya kita kasih dia apa sih yang menjadi konflik, kita datang dengan jawaban gitu. Jadi bukan dengan blok. Ya, jadi itu adalah analisis. Jadi kita lihat dulu, kita langsung ke topik gini. Bu, ibu tahu nggak kenapa harus promo gitu kan? Kenapa Mbak? Ibu tahu nggak kalau warga plus 62 ini Bu, mereka itu suka promo. Walaupun promo ibu cuma Rp500, walaupun cuma 1.000. Itu kan membuka wawasan dia kan. Oh iya ya, gitu. Kita harus tahu dulu ibu backgroundnya itu tinggal di mana gitu. Nah kemudian background Bekasi itu gimana sih sosial pemikiran mereka gitu. Kemudian gajinya mereka gitu. Kemudian nanti kalau kita pindah lagi nih ke Jakarta Pusat atau kita pindah lagi ke Pluit gitu kan. Kalau di Pluit itu kan kita tahu orang-orangnya, orang Chinese ya kan, yang nggak promo juga dia akan beli, mau harganya 100.000, 1 juta dia akan beli gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih Pak. Kemampuan ya. Menganalisa, iya harus jalan. Ya. Jadi kita bukan cuma menganalisa pekerjaan kita, tapi ya pasar gitu loh. Pasar ini apa sih yang dibutuhkan kayak gitu sih Pak. Gitu. Nah, terus waktu kalau nggak salah kan Erni masuknya di konsentrasi penerjemahan ya. Meskipun sekarang Erni tidak berprofesi sebagai penerjemahan, sebagai penerjemah, apakah mata kuliah penerjemahan yang dulu Erni pelajari itu terpakai nggak dalam pekerjaan saat ini? Ya. Sangat berguna sekali. Kita tahu Gojek itu tidak ada satu kalimat pun yang menggunakan bahasa Indonesia itu. Nah, kita slide-nya itu semuanya bahasa Inggris gitu ya. Kita kan kalau Gojek itu punya yang namanya tim strategik gitu kan, marketing strategik. Dan marketing strategik itu ya mereka yang lulusannya di luar negeri gitu loh Pak, gitu kan. Jadi yang mereka bikin slide itu ya bahasa Inggris gitu. Nah, saya selaku account eksekutifnya itu kerja saya tuh ngapain? Kan nggak mungkin nih si Bu Mary gitu. Bu Mary ini adalah cuman punya usaha di rumah jualan seblak kayak gitu kan Pak. Kan nggak mungkin ini slide-nya bahasa Inggris aku kasih ke dia. Benar nggak Pak? Kan harus terjemahin dalam bahasa Indonesia. Gitu. Ya itu translatornya kan berguna. Alurnya di situ ya. Ya, jadi alurnya di situ, bukan berarti oh iya translator itu harus benar-benar nge-translate
satu buku gitu kan, tapi bagaimana caranya ya ilmu ini kita bawa ke pekerjaan kita